Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok Simpul Belajar di Alman Kabupaten Deli Serdang. Selamat datang di acara video Moment. Hari ini topik perdebatan kita hari ini adalah eksploitasi hutan untuk kemajuan ekonomi versus pelestarian hutan untuk masa depan kami. Baik, di sini kita akan mendengar argumen dari dua tim yang berbeda pandangan. Di sini kita mulai dari tim pro yang akan dimulaikan oleh saudari kita Artika. Baik, terima kasih. Kenali terlebih dahulu kualitas dan karakter dan menghormati hormat saya kepada moderator dan penonton serta para saudara-saudari yang terkasih selaku dari tim aksi masyarakat kota. Sebelum memasuki sesi perdebatan pada hari ini, kepada Dewan Juri yang terhormat atau moderator yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari tim pro yang akan membawa mosi eksploitasi hutan untuk kemajuan ekonomi. Hutan sangat berperan untuk kemajuan Indonesia, lagi hutan sangat penting dan berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Hingga saat ini, komoditas hutan Indonesia menghasilkan produktif kualitas ekspor terutama pada kayu. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peningkatan ekspor ekonomi sebanyak meningkat secara akumulatif 70,33. Dan menurut Kementerian Perindustrian pada tahun 2022, kinerja ekspor industri hilir berbasis hasil hutan mencapai 15 miliar dengan ekspor senilai $4,68 miliar. 15 dolarnya hampir setara dengan 242 juta rupiah Indonesia. Terima kasih. Terima kasih untuk tim pro. Dan untuk tim kedua ada tim kontra yang akan dimulai oleh saudara Renaldi. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik yang akan kita debatkan, yaitu eksploitasi hutan untuk kemajuan ekonomi. Nah, kami dari tim pro sangat menantang eksploitasi hutan yang tidak terkendali. Hutan adalah jantung kehidupan di bumi. Hutan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mendebatkan permohonan melindungi hutan sebagai habitat alami dan sumber keanekaragaman habitat alami dan sumber keanekaragaman hayati yang penting bagi ekosistem global. Argumen tentang bagaimana deforestasi menyebabkan pada perubahan iklim dan pemanasan global serta pentingnya menjaga hutan sebagai penyerapan karbon. Membandingkan kebijakan perlindungan hutan di berbagai negara dan mendiskusikan efektivitas serta kelemahannya, dan serta mendebatkan solusi alternatif untuk eksploitasi hutan seperti pengembangan ekowisata atau penggunaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Argumen tentang ini perlunya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik ilegal tentang eksploitasi hutan. Kepentingan jangka panjang versus jangka pendek mendebatkan antara kebutuhan dan keuntungannya ekonomi jangka pendek dan eksploitasi hutan serta manfaat jangka panjang dari konservasi dari partisipasi masyarakat dunia. Pentingnya melibatkan masyarakat lokal dan maksudnya sipil dalam pengelolaan hutan dan pengambilan keputusan terkait eksploitasi hutan terhadap ekonomi di lingkungan kita. Baik, sekian dari pemateri dari tim kontra. Terima kasih moderator. Kami kembali ke moderator. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk dari tim kontra. Dari hasil tim kontra, adakah yang disampaikan oleh dari tim pro? Silakan. Terima kasih teman-teman sanggahannya. Tadi menyatakan bahwa tentang pemanasan isu dari pemanasan global terkait penyebabkan pohon. Seperti menurut data yang sudah saya jelaskan tadi, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peningkatan ekspor ekonomi sebanyak meningkat secara akumulatif sebanyak 70,33%. Serta dari menurut Kementerian Perindustrian pada tahun 2022,
dan juga pemanfaatan itu tidak secara berlebihan, alias ada reforestasi bukan? Nah, namun berdasarkan data yang saya catat, reforestasi Indonesia itu belum bisa menutupi deforestasi yang dilakukan, yaitu dalam tahun 2021 sampai 2022 deforestasi hutan itu ada sebanyak 119,4 ribu ha dan reforestasi sebanyak hanya 15.000,4 ha, yang mana deforestasinya jika dikalkulasi adalah 104.000 ha. Nah, pada tahun 2022 sampai 2021 deforestasi bruto itu sebanyak 139,1 ribu dan deforestasi sebanyak 25,6 ribu ha, yang kita dapat mengambil kesimpulan deforestasi yang dilakukan ini belum bisa menggantikan sebagian besar hutan yang ditebang gitu, untuk meningkatkan ekonomi. Sedangkan jika tidak untuk meningkatkan keekonomian negara, kita tidak buktinya kita mendapat data sampai sekarang nilai rupiah itu turun dan turun terus. Apakah dengan sumber daya yang kita dapatkan dari hutan, ekspor dan impor yang kita dapatkan dari hutan itu dapat menutupi penurunan nilai rupiah di Indonesia? Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih untuk pendapat dari Kontra. Selanjutnya ada yang disampaikan lagi dari Biro. Terima kasih kepada kedua tim atas argumen mereka yang menarik. Debat ini menunjukkan bahwa isu eksploitasi hutan adalah isu yang kompleks dan menemukan solusi yang seimbang. Dapat disimpulkan bahwa hutan sangat berperan untuk kemajuan Indonesia. Terlebih lagi, hutan